Bab 2041. Taruhan benua. Sambil melirik ayahnya, Yayun langsung tahu apa yang sedang dipikirkan ayahnya. Ia tersenyum, dengan sedikit tekad di wajahnya yang cantik. "Ayah," katanya, "ayah belum pernah bertemu dengan King Fengli. Jadi, ayah tidak tahu betapa kuatnya dia. Aku sudah sering berinteraksi dengannya. Meskipun mungkin saja dia lebih lemah dari Raja Api Merah, pemenang akhirnya pastilah King Fengli." Alis Tianxing Yun sedikit berkerut. "Nak, kamu tidak seperti ini sebelumnya," katanya. "Tahukah kamu, dengan kepribadianmu sebelumnya, kamu pasti akan bertaruh pada siapapun yang lebih kuat." Yayun menggelengkan kepalanya. "Ayah, kali ini berbeda. Aku pernah bertemu Li Qingfeng. Dia selalu menghadapi musuh yang jauh lebih kuat darinya. Tapi pada akhirnya, mereka semua dibantai olehnya. Dia punya semacam karisma. Karisma yang menarik teman sekaligus membuat musuhnya mati." Melihat kegembiraan putrinya, Xing Tianyun menggodanya, "Nak, kamu tidak jatuh cinta pada Li Qingshan, kan? Kenapa kamu selalu berpihak padanya? Bahkan sampai mempertaruhkan semua taruhan perusahaan dagang kita padanya." Wajah Yayun semakin memerah. Ada sedikit rasa malu di sana, sekaligus senang. Jelas sekali bahwa ayahnya benar sekali. Tianxing Yun menghela napas. "Putriku," katanya, "kau bebas mengagumi Li Qingfeng. Namun, aku harus memberitahumu bahwa perusahaan dagang kita adalah yang terbesar di seluruh benua. Kita mempekerjakan ratusan ribu orang. Jika kita bertaruh penuh pada Lili, dan dia kalah, semua orang ini akan dibunuh oleh Raja Api Merah. Kau bertaruh dengan ratusan ribu nyawa. Sudahkah kau memikirkan ini?" Yayun mengangguk. "Ayah, aku sudah memikirkannya. Ayah harus mendengarkanku kali ini. Li Qingfeng pasti menang." "Baiklah, Nak. Aku akan percaya padamu kali ini. Indra perasamu memang paling tajam sejak kecil." Tianxing Yun mendesah, akhirnya memutuskan untuk mempercayai putrinya. Namun, aliansi bisnis Api Merah tidak sendirian dalam keputusan mereka untuk bertaruh pada Lili. Organisasi-organisasi kuat lainnya juga melakukan hal yang sama. Contohnya adalah Kaisar Ling Yun. Sebagai penguasa pertama suatu kerajaan yang berinteraksi dengan King Fengli, dan salah satu teman yang paling lama berada di sisi King Fengli, Kaisar Ling Yun mengetahui kekuatan King Fengli lebih dari siapapun. Lawan Li Qingfeng kali ini adalah penguasa benua Api Merah, Raja Api Merah. Ia adalah penguasa langit dan bumi di planet ini, raja terkuat dalam 100.000 tahun terakhir. Bahkan Raja Matahari pun pernah dikalahkannya. Namun, Kaisar Ling Yun masih menaruh kepercayaannya pada Li Qingfeng. Kaisar Ling Yun percaya pada King Fengli, tetapi para menteri dan jenderal di bawahnya tidak. Saat itu, ratusan orang berlutut di aula utama istana. Mereka termasuk para komandan militer kerajaan, serta menteri pendapatan, perang, dan infrastruktur. Semua pejabat dari berbagai badan pemerintahan pun berulang kali menundukkan kepala ke tanah. Pemimpinnya adalah penasihat utama yang, di usia lebih dari 500 tahun, telah melayani 5 generasi raja. Ia memiliki senioritas setara dengan 5 dinasti. Dahinya mulai berdarah karena tindakan yang berulang. Air mata mengalir dari matanya. Kepala penasihat berseru, "Yang mulia Kaisar. Kaisar, Anda tidak boleh bertaruh pada Li Qingfeng. Itu akan menempatkan kita dalam posisi yang berseberangan langsung dengan Raja Api Merah, penguasa planet. Itu akan menghancurkan seluruh kerajaan." Kaisar Ling Yun duduk di singgasana naga, wajahnya memerah karena marah. Ia tidak menyangka penasihat utamanya akan mengerahkan ratusan menteri dan perwiranya untuk memaksanya bertaruh pada Raja Api Merah. "Penasihat utama, apa maksud semua ini?" tanya Kaisar Ling Yun. "Hanya berkat King Fengli, ayah kekaisaranku dapat memperpanjang umurnya dan kerajaan kita dipromosikan menjadi dinasti tingkat menengah. Berkat dia, aku bisa mendapatkan harta dharma di alam matahari mistik. Sekarang, kau menuntutku untuk berpihak pada Raja Api Merah dan bertaruh padanya. Bukankah ini mengkhianati King Fengli?" "Yang mulia Kaisar, saya tahu bahwa King Fengli telah berbuat baik kepada kita." Wajah tua penasihat utama bergetar saat berbicara. "Tapi dia telah menjadikan Raja Api Merah sebagai musuhnya. Nasibnya sudah ditentukan. Penguasa planet adalah entitas paling kuat di seluruh benua. Jika dia tahu bahwa kita mendukung King Fengli, dia akan menghancurkan kerajaan kita. Tolong, tinggalkanlah King Fengli." Mata Kaisar Ling Yun berkobar amarah terhadap penasihat utama. Pria tua itu mungkin telah mengabdi kepada 5 generasi raja dan telah berjasa besar bagi kerajaan, tetapi saat ini, bagi raja, ia hanyalah pemandangan yang tak sedap dipandang. Bagi Kaisar Ling Yun, Li Qingfeng adalah orang yang telah memberinya kehidupan baru, dan bahkan lebih. Jika bukan karena Li Qingfeng, ia bahkan tidak akan naik tahta.
Siapa yang bisa menjamin bahwa ia tidak akan dibunuh oleh kakak laki-lakinya sendiri, putra mahkota? Ia bahkan tidak akan hidup sekarang. Kemarahan berkobar di matanya saat Kaisar Lingyun memelototi kepala penasihat. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi, katanya. Bawa para menteri dan pejabat ini bersamamu dan segera tinggalkan istana. Jika kau menyuruhku bertaruh pada Raja Api Merah dan meninggalkan Li Qingshan lagi, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi padamu. Yang mulia Kaisar, apakah Anda akan membunuh orang tua ini? Kepala penasihat terus mendesaknya. Saya telah melayani 5 generasi Kaisar. Saya berada di sisi kakek buyut Anda ketika beliau memerintah negara Lingyun. Kita harus meninggalkan Li Qingfeng dan berpihak pada Raja Api Merah. Kaisar Lingyun menggelengkan kepalanya. Ia sangat kecewa. Ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan selain menjadikannya contoh. Penjaga. Suara Kaisar Lingyun dipenuhi dengan niat membunuh yang membara. Tangkap penasihat utama. Bawa dia ke gerbang utama dan penggal kepalanya. Sekaligus, beritahu seluruh negeri bahwa Lingyun akan mendukung pihak Li Qingfeng dalam perselisihan ini. Setiap perlawanan atau penghinaan terhadap Li Qingfeng akan dihukum mati. Kaisar Lingyun sangat menyadari bahwa inilah saatnya bagi semua kerajaan, dinasti, sekte, dan organisasi besar lainnya untuk memilih satu pihak. Jika salah pilih, seluruh kerajaan atau klan bisa kehilangan nyawa. Bagi sebagian besar kerajaan dan organisasi di dunia kultivasi, Raja Api Merah adalah penguasa planet, dan orang paling berkuasa di benua itu. Dalam pertengkaran dengannya, Li Qingfeng bagaikan telur yang dilempar ke batu. Ia pasti sudah mati. Namun, Kaisar Lingyun tidak melihatnya seperti itu. Ia percaya bahwa kemenangan akhir pasti akan diraih oleh Li Qingfeng. Inilah yang dikatakan intuisinya, sama seperti saat pertama kali bertemu Li Qingfeng dan tahu bahwa Li Qingfeng dapat membantunya menjadi kaisar. Klak, klak, klak. 4 pengawal berbaju besi berjalan keluar dari samping Kaisar Lingyun, menghunus pedang-pedang besar. Mereka mengangkat kepala penasihat dari tanah dan membawanya keluar pintu untuk dipenggal. Semua menteri dan pejabat yang menyaksikan kejadian ini diliputi ketakutan. Mereka tidak menyangka raja mereka akan bertindak sejauh itu dengan memenggal kepala penasihat utama demi mendukung Li Qingfeng. Kaisar Lingyun memelototi ratusan menteri dan pejabat. Kenapa kalian tidak bergerak? Tanyanya. Apakah kalian masih bersikeras agar aku meninggalkan Li Qingfeng? Kalau begitu, nasib penasihat utama akan menjadi nasib kalian juga. Aku tidak keberatan memenggal kepala kalian semua. Mendengar itu, wajah ratusan menteri dan pejabat memucat. Dengan mata penuh ketakutan, mereka bergegas keluar istana. Bab 2042. Teknik Pedang Yin Yang. Tanggapan Kaisar Lingyun yang angkuh membuat semua menteri dan pejabat di kerajaan tunduk. Meskipun beberapa dari mereka masih menentang keputusannya, mereka telah dibungkam ketakutan oleh kekejaman sang raja. Bahkan seseorang yang telah mengabdi kepada kerajaan selama 5 generasi pun dipenggal oleh Kaisar Lingyun. Para menteri yang tersisa yakin bahwa jika mereka kembali menentang Li Qingfeng, mereka juga akan kehilangan akal. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain memendam kebencian dan mundur dari istana. Di samping Kaisar Lingyun duduk seorang wanita cantik berusia sekitar 20-an. Kulitnya seputih salju, dan lekuk tubuhnya yang indah semakin sempurna dengan gaun phoenix yang dikenakannya. Rambutnya dihiasi jepit rambut phoenix emas yang menandakan statusnya yang tinggi. Ia adalah permaisuri kerajaan Lingyun. Sang ratu mengerutkan alisnya sedikit sambil menatap Kaisar Lingyun. Yang mulia, katanya, apakah Yang mulia benar-benar akan bersikeras mendukung Li Qingfeng? Itu akan membuat kita menentang Raja Api Merah. Kaisar Lingyun memelototinya dengan kesal. Apa? Tanyanya. Apakah kau juga menentangku? Aku akan jujur padamu. Aku mungkin akan meninggalkan penasihat utama dan semua menteri serta pejabat negara. Aku bahkan bisa meninggalkan ratuku. Tapi aku tidak akan meninggalkan Li Qingfeng. Dialah yang telah memberiku segalanya. Kaisar Lingyun adalah orang yang terhormat. Ia tahu bahwa tanpa bantuan Lili, ia bukanlah apa-apa. Yang lebih penting, Kaisar Lingyun memiliki kepercayaan pada Li. Dia tahu bahwa Li Qingshan bukan dari planet ini. Namun, dia juga tahu bahwa, di sepanjang perjalanannya, Li Qingshan telah bertemu banyak kultivator dan monster iblis yang jauh lebih kuat darinya. Pada akhirnya, mereka semua dibunuh oleh Li Qingshan. Dia memiliki kualitas tertentu yang dapat menaklukkan dunia. Wajah ratu memucat. Yang mulia, saya akan mendukung keputusan Anda. Jika Anda meminta saya untuk mendukung Lili, saya akan mendukungnya. Sang ratu tidak ingin berakhir seperti penasihat utama, yang dipenggal kepalanya karena menentang suaminya. Lagi pula, jelas baginya bahwa Li Qingfeng memiliki tempat yang sangat penting di hati sang raja, bahkan lebih penting daripada istrinya sendiri. Kaisar Lingyun mengangguk. Bagus, katanya. Ingat,
Pergi dan beritahu orang-orang dari klanmu dan siapapun yang bersekutu denganmu. Kami akan mendukung Li Qingfeng apapun yang terjadi. Aku mengerti. Aku akan memberitahu ayahku dan seluruh klanku agar tidak menjelek-jelekkan Li Qingfeng, janji ratu sambil mengangguk. Selain aliansi bisnis api merah dan Kaisar Lingyun, organisasi lain seperti Paviliun Formasi Arai dan Paviliun Harta Karun Dharma juga ikut bertaruh. Namun, mereka semua mendukung Raja Api Merah. Meskipun organisasi-organisasi ini juga pernah berhubungan dengan Lily dan tahu betapa kuatnya dia, mereka tetap mendukung Raja Api Merah. Lagi pula, Raja Api Merah telah menyatukan seluruh benua api merah di bawah kekuasaannya selama 5.000 tahun. Tak diragukan lagi, dia adalah seorang raja yang sangat kuat yang telah menumpas banyak pemberontakan sebelumnya. Di antara kekuatan super di benua itu, ada satu lagi yang mendukung King Feng Li, Paviliun Planet. Paviliun Planet mendukung Li Lifeng karena para alkemis Lu Kuno dan Kekaisaran Wuhen. Li Lifeng adalah guru Wuhen, sementara Lu Kuno adalah guru sekaligus sahabat Li Lifeng, dan sangat memuji seni alkimia Lifeng. Selain itu, mereka berdua tahu bahwa Li Qingfeng tidak pernah mengungkapkan semua kartunya dan bahwa kekuatannya jauh melampaui seni alkimia miliknya. Inilah sebabnya mereka meyakinkan Grandmaster Paviliun Planet untuk bertaruh pada Li Qingfeng dan mengumumkan dukungan mereka terhadap Li Qingfeng dan penolakan mereka terhadap Raja Api Merah. Keputusan Paviliun Planet ini menuai ejekan dari organisasi dan sekte besar lainnya, termasuk Paviliun Formasi Arai dan Paviliun Harta Karun Dharma. Mereka semua mengira Paviliun Planet ingin mati. Beraninya mereka menentang penguasa planet. Mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Beberapa di antara mereka bahkan sudah mulai merencanakan bagaimana mereka akan membagi wilayah, ramuan, dan tanaman roh Paviliun Planet. Mengetahui apa yang sedang dikonspirasi oleh organisasi-organisasi besar lainnya, Wu Hen mencibir. Matanya penuh penghinaan saat ia berpikir, tuanku sangat kuat. Ia bahkan mampu memperoleh senjata tingkat Sein. Kalian semua tidak mungkin bisa memprediksi kekuatannya. Lihatlah, pada akhirnya, kalian semua pendukung Crimson Fire Monarch akan menghadapi murka tuanku. Saat ini, Lily sedang terbang menuju Gunung Raja Api bersama Suelin, Meng Yaosu, dan yang lainnya. Ia juga telah mendengar tentang urusan negara di benua api merah. Dari percakapan banyak kultivator di sekitarnya, King Feng Li tahu bahwa sebagian besar kultivator di benua itu bertaruh melawannya, memihak pada Raja Api Merah. Informasi ini membuat Lily agak kesal. Lagi pula, ia bahkan belum memulai pertarungannya dengan Raja Api Merah tua. Namun, orang-orang ini sudah mulai memihak. Jelas mereka tidak berpihak padanya. Tentu saja, Li Qingfeng juga mendengar bahwa aliansi bisnis api merah, Kaisar Lingyun, dan Paviliun Planet semuanya mendukungnya. Li Qingfeng berterima kasih kepada semua organisasi ini. Ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa, setelah ia membunuh Raja Api Merah dan menjadi penguasa planet, ia pasti akan membantu para pendukungnya memperluas wilayah pengaruh mereka. Ia akan membantu mereka menaklukkan semua sekte dan klan yang menentangnya. Lagi pula, Lily tidak pernah berbelas kasih kepada musuh-musuhnya. Mengendarai kapal terbang, Li Qingfeng menuju Gunung Raja Api. Saat itulah ia mengeluarkan pedang dari cincin interspatialnya. Pedang itu adalah pedang suci Yin Yang, yang baru saja ia peroleh setelah membunuh Raja Pemecah Langit. Salah satu teknik pertama yang dipraktikkan Li Qingshan adalah teknik pedang, jadi ia lebih suka menggunakan pedang. Ia telah jatuh cinta pada pedang suci Yin Yang sejak pertama kali melihatnya. Namun, pedang itu milik Raja Pemecah Langit. Dan sekarang setelah Raja Pemecah Langit dibunuh oleh Li Qingshan, pedang suci Yin Yang tentu saja menjadi rampasan perangnya. Melepaskan energi rohnya, King Feng Li mengumpulkannya di jari telunjuk kanannya dan menggesernya di pedang suci Yin Yang, menghapus tanda jiwanya. Setelah tanda jiwa pedang suci Yin Yang terkikis, pedang itu mulai bergetar pelan. Getarannya seperti riak daun willow yang jatuh ke air. Getaran itu terus berlanjut, diiringi teriakan lirih kegirangan. Seolah-olah pedang itu sedang menyambut tuannya yang sejati. King Feng Li mengaktifkan saripati vital Yin Yang miliknya, melepaskan seberkas cahaya hitam putih dari inti roh Yin Yang miliknya yang melesat ke pedang suci Yin Yang, keduanya menyatu. Mata King Feng Li berbinar gembira. Pedang suci Yin Yang ini pasti pernah digunakan oleh orang suci Yin Yang, katanya. Kalau tidak, mengapa pedang ini begitu ramah padaku? Selain itu, King Feng Li merasakan adanya teknik pedang tersembunyi di dalam pedang suci Yin Yang. Dengan kekuatan kehendaknya, energi spiritual Lily memasuki pedang suci Yin Yang dan mulai mengamati teknik pedang itu dengan saksama. Tampaknya pedang itu ditulis dengan energi spiritual. Di atasnya tertulis kata-kata, teknik pedang Yin Yang. Di bawahnya, terdapat tanda tangan suci Yin Yang.
Li Lili mempelajari teknik pedang yin yang dengan saksama dan menemukan bahwa teknik itu terdiri dari 4 jurus, yaitu jurus langit gelap, jurus sinar matahari, jurus pusaran air, dan jurus lipat yin yang. Bab 2043. Pedang Orang Suci. Melihat nama-nama keempat teknik pedang itu, ekspresi Lili Qingfeng berubah. Ia bisa dengan jelas merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam keempat serangan itu. Tak diragukan lagi, Li Qingfeng yakin jika ia mempelajari keempat jurus pedang itu, kekuatannya akan mengguncang langit dan bumi. Bahkan jika ia bertemu kembali dengan Raja Pemecah Langit, ia akan dapat membunuh lawannya dengan mudah. Baru sekarang Lili menyadari bahwa meskipun Raja Pemecah Langit telah memperoleh pedang suci Yin Yang, ia belum pernah mempelajari teknik-teknik pedang tersebut. Karena belum pernah berlatih teknik suci Yin Yang, energi spiritual Raja Pemecah Langit tidak dapat memasuki pedang suci Yin Yang. Li Lili ingat betul bahwa ketika ia melawan Raja Pemecah Langit, teknik pedang yang digunakannya lemah. Jelas bukan teknik pedang Yin Yang yang selama ini ia gunakan. Wajah Li Qingfeng berseri-seri karena gembira. Tak dapat menahan diri, ia mulai tertawa terbahak-bahak. Di sampingnya, Suelin dan Meng Yaosu mendengarnya dan masing-masing menatapnya dengan pandangan bertanya. Suelin berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya, menyentuhkan jari-jarinya ke dahi Li. "Sayang," gumamnya, "kamu tidak demam. Kenapa kamu tertawa seperti itu?" "Heh, heh, heh, heh." Li Qingfeng terus terkekeh. Tak mampu menahan diri, ia mengulurkan tangan dan menarik Suelin ke dalam pelukannya, lalu mengecup keningnya. Wajah Suelin memerah. Sambil mendorong Li Qingfeng, dia berkata, "Banyak sekali orang yang menonton. Apa yang kau lakukan? Apa kau tidak tahu malu?" Masih tertawa, Li Qingfeng menjawab, "Apa yang memalukan? Kita di sini bersama teman-teman. Aku punya kabar baik untukmu. Pedang ini berisi seperangkat teknik pedang tingkat Sein. Aku akan mulai mempelajarinya sekarang. Setelah aku menguasainya, aku akan menjadi lebih kuat saat kita sampai di Gunung Raja Api." Mendengar ini, wajah cantik Suelin pun berseri-seri. Di bawah alisnya yang ramping, bulu matanya yang panjang berkedip-kedip saat ia mengerjap. Ia bahagia untuk suaminya. Meskipun Suelin sangat percaya pada Li Qingfeng, ia tahu bahwa musuh suaminya adalah penguasa planet, Raja Api Merah. Ia benar-benar seorang penguasa tertinggi. Kesalahan sekecil apapun dari pihak mereka dapat mengakibatkan kematian. Setelah menguasai seperangkat teknik pedang tingkat Sein, Li tentu saja memiliki kartu lain di tangannya. Meninggalkan Suelin dan Meng Yaosu untuk mengemudikan kapal terbang bersama, Li Qingshan berjalan menuju bagian belakang dek. Qingfeng Li berdiri diam, dengan hati-hati mulai mempelajari serangan pertama teknik pedang Yin Yang, serangan langit gelap. Serangan pertama ini menggunakan kekuatan Yin yang mewujud sebagai seberkas cahaya hitam. Menggenggam pedang dengan lembut di tangan kanannya, Qingfeng Li mengikuti jalur meridian yang diuraikan dalam teknik tersebut dengan esensi vitalnya, membentuk serangkaian energi Yin yang di dalam tubuhnya. Ia menyalurkan energi Yin yang ke tangannya, ke jari-jarinya, dan akhirnya ke pedang panjang yang dipegangnya. Bila pedang itu menyala dengan cahaya hitam, menembus langit. Dengan gerakan tiba-tiba, Li Qingshan mengayunkan pedang suci Yin yang di tangannya. Dengan suara tebasan tajam, sebuah sobekan panjang yang membentang dari langit hingga ke tanah muncul di hadapannya. Langit dan bumi terbelah sebelum serangan itu. Di depan, terbentang gunung setinggi 10 km. Puncaknya menjulang menembus awan, langsung ke langit. Saat energi pedang Li Qingfeng melintas, gunung raksasa itu terbelah dua. Binatang iblis, tumbuhan, batu, dan hewan, semua yang berada di jalur energi pedang hitam terbelah dua. Tak satu pun dari mereka mampu melawan. Melihat kekuatan serangan Lili yang luar biasa, Panglima tertinggi berdiri di sampingnya, rahangnya menganga. Matanya dipenuhi keterkejutan. Ini pertama kalinya ia menyaksikan teknik pedang sekuat itu. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit juga terkejut. Kekuatan serangan pedang Li Qingfeng telah melampaui harapan mereka. Mereka yakin, jika energi pedang mengenai salah satu dari mereka, mereka akan terbelah dua. Melihat kekuatan serangannya, Li Qingshan menggelengkan kepalanya, tidak puas. Menurut apa yang dijelaskan dalam teknik pedang, begitu pedang diayunkan, langit dan bumi akan runtuh, tanah akan runtuh dengan sendirinya, gumamnya. Aku masih belum menguasai serangan pertama ini. Di sampingnya, Panglima tertinggi menjulurkan lidahnya, terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan Li Qingshan. Baginya, serangan pedang ini sungguh luar biasa kuatnya. Bahkan seorang ahli alam setengah langkah pun tak akan mampu menghindari serangan seperti itu. Namun, Li Qingshan berkata bahwa kekuatannya tidak cukup. Alis Li Qingfeng berkerut saat ia mulai mempelajari serangan pedang ini lagi. Tubuhnya memancarkan cahaya hitam, cahaya Yin. Cahaya Yin memiliki energi dingin yang unik.
Saat memasuki pedang suci Yin Yang, bilahnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Namun, karena cahayanya berwarna hitam, kesan dingin yang ditimbulkannya terasa begitu kuat. Tiba-tiba, ekspresi serius muncul di wajah Li Qingshan. Ia menyadari bahwa, saat ia mengalirkan cahaya Yin di dalam tubuhnya, teknik tubuh api penyucian fana memancarkan cahaya hitamnya sendiri. Sebuah pemikiran berani muncul di benak Li Qingfeng. Tubuh api penyucian fana adalah teknik ampuh yang mampu menekan neraka itu sendiri. Teknik itu juga mengandung energi es yang kuat, sama seperti yang terkandung dalam cahaya Yin. Li Qingfeng mengaktifkan cahaya Yin di dalam dirinya. Pada saat yang sama, ia juga mengedarkan tubuh api penyucian fana. Dua aliran cahaya hitam terbentuk di dalam dirinya. Satu aliran energi gelap dan dingin, yang lainnya adalah energi neraka. Saat dua aliran energi memasuki pedang suci Yin yang milik Li, bila pedang itu mengalami perubahan yang signifikan. Di permukaannya, terbentuklah kitab suci jimat hitam, berisi kekuatan tak terduga yang tampaknya berasal dari zaman kuno. Seolah-olah seorang suci telah terbangun. Bahkan Li Qingfeng sendiri merasakan dinginnya pedang suci Yin Yang. Bagi yang lain, rasa dingin itu bahkan lebih tak tertahankan. Li Qingfeng mengaktifkan teknik suci Yin Yang, melepaskan gelombang energi Yin yang kuat dari inti roh Yin yang ke pedang panjang itu. Kemudian, ia mengayunkannya ke depan dengan gerakan tiba-tiba. Retak, 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 retak. Serangkaian suara gemeretak terdengar di udara. Di mana pedang suci Yin yang milik Li Qingfeng melintas, langit dan bumi hancur berkeping-keping, matahari dan bulan meredup, aliran waktu terhenti, dan gunung serta sungai runtuh. Di kejauhan, segalanya hancur berkeping-keping, langit, bumi, gunung, dan sungai. Seolah-olah kiamat telah tiba. Tumbuhan dan hewan semuanya musnah di tempat pedang itu lewat, berubah menjadi abu yang berserakan. Melihat kekuatan serangan pedang ini, bukan hanya panglima tertinggi yang terkejut. Suelin, Meng Yao Su, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit semuanya ternganga, takjub dengan kekuatan serangan yang luar biasa. Anak anjing hitam menarik napas tajam. Sialan, katanya. Teknik pedangmu luar biasa kuat. Kalau kena, aku pasti sudah terbelah dua. Di sampingnya, ular pemakan langit juga mengangguk. Benar, katanya. Meskipun aku sudah mencapai alam raja tingkat ke-9, aku masih belum bisa bertahan dari serangan pedang itu. Ini adalah serangan pedang seorang suci. Huf, 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 huf. Li menarik napas beberapa kali. Tubuhnya telah terkuras habis. Ia terhuyung-huyung, hampir jatuh ke tanah. Sambil mendesah, Li Qingfeng berkata, kekuatannya begitu besar. Teknik pedang ini membutuhkan terlalu banyak esensi vital. Mustahil aku bisa menggunakannya dua kali. Li merasa esensi vital dan energi spiritualnya kurang memadai. Lagi pula, serangan yang baru saja dilepaskannya setara dengan serangan seorang suci. Di sisi lain, ia masih berada di alam setengah suci. Wajar saja jika ia tidak bisa terlalu sering menggunakannya. Bab 2044. Raja Laut Darah. Teknik pedang Yin yang seperti tombak dewa pembunuh milik Li Feng. Sejak mempelajari dua serangan tombak dewa pembunuh, kekuatannya meningkat 2 kali lipat. Kekuatan serangannya telah berkembang pesat hingga tak tertandingi di alam yang sama. Namun, itu hanya bisa digunakan sekali. Lebih dari itu akan mengakibatkan kerusakan yang sangat besar, terkadang tak dapat dipulihkan, pada tubuhnya sendiri. Anak anjing hitam mengibaskan ekornya sambil mendekati Li Qingfeng. Kau tak perlu bersikap begitu tertekan, katanya. Meski hanya satu serangan, tetap saja serangan seorang Sein. Tak ada yang bisa menghalangimu. Anak anjing hitam sangat percaya diri dengan kemampuan Li Qingshan. Selama perjalanan mereka bersama, Li Qingshan selalu mampu mengalahkan lawan-lawannya. Di samping mereka, ular pemakan langit melanjutkan, Qingfeng Li, aku yakin, dengan tombak dewa pembunuh dan teknik pedang Yin Yang, kau bahkan bisa membunuh Raja Api Merah Tua. Selama kau melakukannya, kita akan berurusan dengan siapapun. Selama kita melakukannya, kita pasti bisa menyelamatkan Ruyan Liu dan apel kecil. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit sama-sama berusaha menghibur Li. Namun, ia sama sekali tidak senang. Ia menggelengkan kepala. Aku merasa teknik pedang dan hukum dewa pembunuh ini sangat kuat. Tapi ada kekurangannya. Aku tidak punya cukup esensi vital, jadi kekuatan yang bisa kugunakan terbatas. Jika musuh berada di alam setengah Sein, aku bisa dengan mudah membunuh mereka, katanya. Yang paling kutakutkan adalah Raja Api Merah Tua mungkin mencapai alam Sein itu sendiri. Kalau begitu, dia akan menjadi lawan yang sangat sulit dikalahkan. Anak anjing hitam menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin, katanya. Sangat sulit untuk menjadi orang suci.
Tidak ada seorang pun di benua api merah selama 100.000 tahun. Bahkan Raja Matahari, yang memiliki seorang master alam suci, tidak pernah mencapai alam suci sendiri. Sulit dipercaya Raja Api Merah bisa melakukannya. Li Qingfeng tersenyum. Ayo pergi, katanya. Ayo cepat dan terbang ke Gunung Raja Api. Aku tidak peduli dia sudah menjadi orang suci atau belum. Aku akan membunuhnya apapun yang terjadi dan menyelamatkan Ruyan Liu dan apel kecil. Tepat pada saat ini, sesuatu sedang terjadi di puncak Gunung Raja Api. Dengan ketinggian lebih dari 100.000 meter, ini adalah puncak tertinggi di benua api merah tua. Disinilah pula penguasa benua api merah tua bersemayam, tempat yang melambangkan kekuasaan dan ketertiban. Di puncak gunung, Raja Api Merah Tua duduk bersila. Seluruh tubuhnya diselimuti api. Di sekitar puncak, api merah menyala ke segala arah, berkobar pada suhu ekstrim yang mencapai puluhan ribu derajat Celcius. Terlebih lagi, hujan api terus-menerus turun dari langit. Pada suhu 10.000 derajat, nyala api ini tidak akan kalah sedikit pun dari nyala api emas dalam hal suhu. Mereka sedang memurnikan tubuh Raja Api Merah Tua, menghilangkan semua kotoran dan ketidaksempurnaan di dalamnya, dan memurnikannya. Tubuhnya bagaikan tungku api, memancarkan energi yang dahsyat. Di tengah kobaran api, Raja Api Merah Tua duduk dengan kedua tangan tergenggam longgar. Ia menyerap kobaran api, menempahnya kembali menjadi mata rantai. Tautan-tautan itu berwarna merah. Di permukaannya, kitab suci jimat berapi berkilauan dengan hukum tingkat Sein dunia. Bersama-sama, mereka membentuk rantai tingkat Sein yang tak terhitung jumlahnya yang menghubungkan langit dan bumi. Di dalam tubuh Crimson Fire Monarch, sebuah inti roh sebesar kepalan tangan besar terbentuk di dalam dantiannya, memancarkan cahaya kemasan. Di dalam cahaya kemasan itu terdapat untaian merah yang bercampur. Kedua warna itu berpadu, kekuatannya menindas langit dan bumi. Semua orang di area itu terpental mundur. Tak seorang pun berani mendekati Raja Api Merah Tua. Saat ini adalah momen kritis bagi Raja Api Merah Tua. Sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. Tiba-tiba, kilatan petir berwarna merah tua terbentuk di langit merah tua di atas. Kilatan petir itu jatuh dari atas, tepat ke arah Raja Api Merah Tua yang sedang duduk. Ada puluhan ribu kultivator lain di Gunung Raja Api, semuanya murid Raja Api Merah. Saat menyaksikan pemandangan ini, ekspresi mereka berubah dan mereka mulai berdiskusi. Kau lihat, kesengsaraan petir orang suci telah turun. Ini adalah semacam hukum yang hanya bisa dimiliki oleh orang suci. Aku tak pernah menyangka akan ada kesengsaraan petir Sein. Tuan kita dalam bahaya. Apa yang kau tahu? Hanya ketika guru kita menerobos ke alam suci, kesengsaraan guntur baru bisa turun. Penggarap diri biasa pun tak bisa membuat kesengsaraan guntur muncul, bahkan jika mereka mau. Kau benar. Kuharap guru kita bisa mengatasi kesengsaraan petir orang suci. Dengan begitu, beliau akan menjadi orang suci dan planet kita bisa naik ke level planet suci. Semua orang menatap Raja Api Merah Tua di puncak gunung dengan tatapan penuh hormat. Beberapa bahkan berlutut, berulang kali menundukkan kepala ke tanah, berdoa agar guru mereka dapat mencapai alam suci. Benua Api Merah belum pernah melahirkan seorang Sein selama lebih dari 100.000 tahun. Jadi, jika Raja Api Merah bisa mencapai alam Sein, itu akan menjadi keajaiban bagi seluruh benua. Semua orang pasti akan terkejut. Para murid di Gunung Raja Api bukan satu-satunya yang memperhatikan kejadian ini. Di seluruh benua, organisasi dan sekte besar semuanya memperhatikan ke arah ini. Ketika mereka mengetahui bahwa Raja Api Merah Tua sedang mengalami kesengsaraan guntur orang suci, ekspresi mereka semua berubah. Mereka yang mendukung Li Qingfeng dan menentang Raja Api Merah merasa takut, bahkan ngeri. Mereka tahu bahwa jika Raja Api Merah menjadi orang suci, ia pasti bisa membunuh Li Qingfeng. Jika itu terjadi, orang-orang yang mendukung Li Qingfeng ini juga akan hancur berkeping-keping. Misalnya, di Crimson Fire Business Alliance, ayah Yayun, Tian Xingyun, merasakan warna memudar dari wajahnya. Tian Xingyun menatap putrinya. Kau dengar itu? Raja Api Merah Tua sedang mengalami kesengsaraan petir orang suci. Setelah dia mengatasinya, dia akan menjadi orang suci. Panggilanmu untuk mendukung Li Qingfeng akan menghancurkan ratusan ribu orang yang bekerja di bawah perusahaan dagang kita. Wajah Yayun juga sedikit pucat. Namun, ia menggelengkan kepalanya, berkata, sekalipun Raja Api Merah berhasil mencapai alam suci, aku akan tetap mendukung Lily. Aku yakin dia pasti akan menemukan jalannya. Tian Xingyun menggelengkan kepalanya sambil tertawa getir. Putriku, kau sudah gila, katanya. Itulah seorang Sein. Apa kau benar-benar berpikir Li Qingfeng bisa melawan kekuatan sebesar itu? Kau terlalu melebih-lebihkannya. Sekali seorang Sein bergerak, seluruh planet bisa hancur hanya dengan satu serangan.
Di benua api merah, langit dan bumi dikuasai oleh Raja Api Merah. Namun, lautan dikuasai oleh Raja Laut Darah. Pada saat ini, ombak raksasa setinggi lebih dari 100 km mengamuk di atas Laut Merah Darah di timur. Ombak itu, seperti air laut itu sendiri, semerah darah segar. Di atas ombak besar ini berdiri seorang perempuan berkulit merah. Ia bagaikan mawar yang mekar cerah, matanya bagaikan bintang, atau seperti batu rubi yang paling cemerlang. Ia tinggi dan cantik tak tertandingi, rambut merahnya berkibar di belakangnya tertiup angin. Dia adalah penguasa lautan. Berdiri di sana, seluruh lautan mematuhi perintahnya. Jika Lily ada di sini, ia pasti akan terkejut. Wanita ini, yang berdiri di atas ombak setinggi 100.000 meter, tampak persis seperti Linglong Sui. Seolah-olah mereka berasal dari cetakan yang sama. Namun, energi yang terpancar darinya jauh lebih kuat daripada energi Linglong Sui. Bab 2045. Hukum Laut Darah. Wanita yang berdiri 100.000 meter di atas Laut Darah adalah Raja Laut Darah, penguasa laut. Ia adalah salah satu dari 4 raja terhebat di benua Api Merah, karena ia sama kuatnya dengan Raja Api Merah. Konon, ia telah mencapai alam setengah suci beberapa waktu lalu, karena tidak ada yang benar-benar tahu seberapa kuatnya. Ada yang meramalkan bahwa ia telah mencapai alam suci, sementara yang lain meramalkan bahwa ia belum mencapainya. Pada saat yang sama, seorang wanita lain berdiri di hadapan Raja Laut Darah, yang sangat mirip dengan Raja Laut Darah. Mereka berdua memiliki kulit seputih salju dengan pipi kemerahan. Rambut merahnya berkibar tertiup angin, sementara sosoknya berdiri di atas laut. Kalau saja King Feng ada di sini, maka dia pasti akan terkejut, karena wanita di samping Raja Laut Darah adalah Linglong Sui, tetapi keduanya tampak seperti saudara kembar, dan mustahil untuk dibedakan. Linglong Sui menatap Raja Laut Darah di hadapannya tanpa emosi di matanya. Raja Laut Darah mengerutkan kening sambil berkata, Linglong Sui, kau adalah bayanganku yang terbelah, sekarang saatnya kembali ke tubuhku. Linglong Sui mengangguk dan berkata, saat aku terpisah dari tubuhmu, kau pernah berjanji bahwa saat aku kembali ke tubuhmu, kau berutang budi padaku. Raja Laut Darah tersenyum ringan dan berkata, katakan, apa itu? Linglong mengedipkan bulu matanya yang panjang dan halus, lalu berkata, King Feng sekarang sedang bertarung melawan Raja Api Merah di Gunung Raja Api. Aku ingin kau membantu King Feng saat dia dalam bahaya. Cahaya dingin muncul di mata Raja Laut Darah ketika ia mendengar Linglong, lalu ia berkata, kau pasti tahu aku sedang berada di titik kritis untuk mencapai alam suci. Lagi pula, kekuatan Raja Api Merah tua sama kuatnya denganku. Jika kau ingin aku bertarung dengannya, itu akan mengganggu jalanku menuju alam suci, itu sama sekali bukan hal yang baik. Linglong Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, ini keinginanku, kalau kamu setuju, aku akan bergabung lagi denganmu, tapi kalau tidak, aku tidak akan bergabung lagi denganmu. Sekilas kekecewaan tampak di mata Raja Laut Darah saat dia menatap Linglong Sui di hadapannya. Ketika Raja Laut Darah mencoba mencapai alam suci, sebuah pikiran buruk muncul dalam dirinya. Untuk menghilangkan pikiran buruk tersebut, ia menggambar bayangan dirinya sendiri dan menciptakan bayangan dirinya yang lain. Kemudian, sosok yang terbelah ini menjadi Raja Kerajaan Laut Timur, dan merahasiakannya dari orang luar, tetapi sebenarnya mereka adalah orang yang sama. Kini setelah Raja Laut Darah ingin mendapatkan kembali wujud terbelahnya, Linglong menghadapi masalah, karena wujud terbelah itu ingin kembali ke tubuh utama hanya jika permohonannya dapat dikabulkan. Linglong menatap Raja Laut Darah di hadapannya dan berkata, hanya jika kau memperlakukan Raja Api Merah sebagai musuh dan menantangnya, maka kau punya kesempatan untuk mencapai alam suci. Jika kau bahkan tidak berani menantangnya, lalu bagaimana kau bisa mencapai alam suci? Raja Laut Darah menatap Linglong di depannya dan berkata, kau tak perlu memprovokasiku. Aku tahu kau telah melalui banyak hal dengan King Feng di alam matahari mistik, dan itulah mengapa kau ingin membantunya. Jadi kamu setuju atau tidak? Saya setuju untuk membantu melawan Raja Api Merah. Baiklah, karena kamu sudah setuju, aku akan bergabung denganmu lagi. Linglong tersenyum tipis, tubuhnya berubah menjadi sinar merah darah yang bersinar di langit sepanjang ratusan ribu meter, bagaikan gelombang laut raksasa. Cahaya itu berdiri tegak, dan langsung menyerbu ke dalam tubuh Raja Laut Darah. Raja Laut Darah membuka lengannya seperti elang merah darah besar, saat ia menyatu dengan jiwa, otot, dan darah Linglong Sui. Mereka pada awalnya adalah satu, namun kemudian terpisah, dan kini mereka bersatu kembali. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Deru gemuruh terdengar keras di atas Laut Darah. Suara keras itu memenuhi seluruh benua, membuat setiap kultivator merasakan gelombang kejut, sementara ruang bergetar bagai gempa bumi. Mereka semua menoleh ke arah Laut Darah. Ketika para kultivator melihat gelombang laut setinggi ratusan ribu meter menerjang langit, raut wajah mereka berubah.
Tak seorang pun tahu apa yang telah terjadi, sementara mereka berdiskusi di sana. Lihat, ada gelombang laut di laut darah yang melesat ke langit, pasti ada sesuatu yang hebat sedang terjadi. Mungkinkah Raja Laut Darah sudah mencapai tingkat Sein? Kalau tidak, mengapa ada keributan sebesar ini? Bagaimana mungkin? Sein Thunder Tribulation akan turun jika dia sudah mencapai Sein, tapi saat ini belum ada Sein Thunder Tribulation. Lihat, bukankah itu kesengsaraan guntur suci? Semua praktisi berdiskusi dengan penuh semangat ketika tiba-tiba seorang praktisi berambut pendek mengangkat jarinya untuk menunjuk ke langit yang jauh. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk oleh praktisi tersebut, dan mereka melihat seberkas cahaya merah darah muncul dari langit yang cerah. Petir itu sangat tebal dan panjang, melesat turun dari langit tanpa henti, seakan-akan menuju ke laut darah. Para kultivator melihat dengan satu tatapan bahwa itu adalah kesengsaraan petir suci. Itu adalah hukuman dan ujian bagi para suci dan hanya akan turun setelah seorang kultivator mencapai alam suci. Kesengsaraan petir suci semacam ini belum pernah muncul di seluruh benua api merah selama ratusan ribu tahun, tetapi hari ini turun 2 kali. Pertama di Gunung Raja Api Merah, dan kedua di Laut Darah Raja Laut Darah. Perasaan tidak enak muncul di hati setiap kultivator, mungkinkah ini berarti 2 orang telah mencapai alam suci di benua api merah hari ini? Kalau saja 1 orang telah mencapai alam suci, maka semua orang akan gembira, karena hal itu akan mendatangkan kebaikan bagi semua kultivator lainnya, dan planet-planet lain yang tingkatnya lebih tinggi akan menganugerahi mereka hukum suci. Namun jika keduanya telah mencapai Sein, karena di satu planet hanya ada 1, maka pasti terjadi pertempuran hebat antara keduanya. Pertarungan tingkat Sein akan menghancurkan seluruh angkasa, karena 1 pukulan saja sudah cukup untuk meledakkan seluruh planet. Lalu, pasti ada banyak kultivator diri yang akan mati, dan karena itu mereka takut mati. Selain itu, banyak kultivator diri yang tahu bahwa Raja Laut Darah dan Raja Api Merah adalah musuh, jadi mereka tidak bisa hidup bersamaan. King Feng naik perahu terbang bersama Suelin dan yang lainnya menuju Gunung Raja Api. Jarak mereka hanya 10 mil dan akan tiba dalam waktu setengah jam. Saat itu, mereka melihat banyak sekali Sein Thunder Tribulation di atas Laut Darah yang jauh di sana. Sein Thunder Tribulation itu sama dengan yang ada di atas Gunung Raja Api, karena keduanya merupakan petir dao surgawi dengan energi yang mengerikan. Semua kultivator di benua itu gemetar, bahkan binatang iblis tergeletak di tanah, seolah sesuatu yang tidak dapat dipercaya telah terjadi. Alis halus Mengyausu berkerut, lalu ia berjalan ke sisi King Feng dan berkata, "Kakak Li, itu arah Laut Darah. Kalau tebakanku benar, Raja Laut Darah sekarang sudah mencapai tingkat Sein. Aku khawatir hanya ada 2 Sein di benua kita sekarang." King Feng tersenyum tipis dan berkata, "Aku sangat berharap Raja Laut Darah bisa mencapai alam suci. Dia musuh Raja Api Merah, jadi dia mungkin bisa membantu kita." Petik 2. Bab 2046. Arai Sein Api. King Feng mengamati Laut Darah dari jauh sambil mengeluarkan simpanan energi rohnya yang besar, merasakan derasnya kekuatan Laut Darah yang liar. King Feng mengerutkan kening, karena dia merasa bahwa Raja Laut Darah sekarang agak tidak stabil, seolah-olah sesuatu telah terjadi ketika dia mencapai alam suci. Ditambah lagi, King Feng telah meramalkan bahwa kesengsaraan guntur suci di langit sangat dahsyat, sehingga setiap kali menghantam, sebuah lubang besar tertusuk di langit. Ia menghantam ke bawah, menghantam Laut Darah, dan meledakkan gelombang demi gelombang, menyebabkan seluruh ruang meledak. Meskipun Raja Laut Darah menghadapi beberapa masalah, jarak antara dia dan King Feng terlalu jauh untuk membantunya. Terlebih lagi, King Feng hampir mencapai Gunung Raja Api dan hendak bertemu musuhnya, Raja Api Merah Tua. King Feng mendapatkan kembali penglihatannya dan tidak lagi memandang Raja Laut Darah dari jauh, saat dia mengendarai kapal terbang menuju Gunung Raja Api. Pada saat itu, semua kultivator di seluruh benua mengalihkan pandangan dari Laut Darah dan menuju ke Gunung Raja Api. Banyak praktisi kultivasi diri menggunakan harta dharma penglihatan pertempuran mereka untuk mendirikan pos pengamatan di Gunung Raja Api. Semua pasukan profesional ingin menyaksikan pertempuran antara King Feng dan Raja Api Merah, karena banyak kekuatan besar, sekte, dan keluarga telah bertaruh. Beberapa orang sudah pergi ke perkemahan Raja Api Merah sebelum pertempuran, sementara yang lain mendukung King Feng. Kini keduanya akan bertarung sampai mati, banyak yang ingin melihat siapa yang akan menang, karena nyawa mereka sendiri bergantung padanya. Sekarang, King Feng memandang ke arah Gunung Raja Api dan melihat bahwa gunung itu sangat besar, mencapai beberapa ratus ribu mil, saat menjulang di antara awan seperti bangunan besar yang berdiri di hadapan mereka tanpa akhir. Di Istana Dewa Puncak Gunung, tak terhitung banyaknya kesengsaraan guntur suci melanda. Kesengsaraan guntur suci ini terus-menerus melanda seluruh Gunung Raja Api. Tak dapat disangkal, Raja Api Merah Tua kini telah mencapai alam suci, sehingga kesengsaraan guntur suci yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus melanda.
King Feng mengemudikan kapal terbang dengan kecepatan luar biasa, dan tak lama kemudian ia tiba di bawah Gunung Raja Api, tetapi sebuah kekuatan besar dilepaskan dari puncak gunung. Itu adalah kehadiran tingkat suci, karena menyertai kekuatan kesengsaraan guntur suci di langit. Kedua kekuatan itu mengguncang angkasa, langsung menekan perahu terbang harta dharma milik King Feng ke tanah dan menghentikannya terbang. King Feng keluar dari perahu terbang harta karun dharma dan berkata, "Ayo, kita jalan." King Feng mulai melangkah dan menyerang ke arah Gunung Raja Api. Gunung Raja Api tidak hanya sangat tinggi, tetapi juga dipenuhi bebatuan merah. Semuanya adalah bebatuan setengah suci, sangat tajam, dan setelah melalui proses penempaan selama 100.000 tahun, esensi terbentuk di dalamnya. Tepat saat King Feng bersiap melangkah ke Gunung Raja Api, seberkas cahaya merah tipis menyambar di atas. Lapisan tipis itu adalah sinar cahaya pertahanan, dengan suara, "Bang!" Sinar itu memantulkan tubuh King Feng kembali. King Feng mengerutkan kening dan berkata, "Susunan setengah suci, siapa yang tahu akan ada satu di sini?" Tepat saat suaranya berakhir, terdengar suara tawa keras dari arah depan, penuh dengan kesombongan liar. Seorang tetua muncul dari dalam Gunung Raja Api. Ia mengenakan pakaian merah dan memancarkan aura yang dahsyat. Ia berdiri tegak dengan punggung tegak. Wajahnya merah padam, menatap dingin ke arah King Feng yang berada di luar. "King Feng Li, beraninya kau datang ke Gunung Raja Api kami hari ini dan bertarung dengan guru kami. Hanya dengan kekuatanmu, kau tidak layak. Mari kita lihat apakah kau bisa melewatiku dulu." Tetua berbaju merah menatap King Feng di hadapannya dengan wajah penuh kesombongan. King Feng tersenyum tipis, menatapnya dengan jijik dan berkata, "Siapa kamu, siapa namamu?" Tetua berbaju merah tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Aku tetua ketiga Gunung Raja Api, aku telah memasang susunan suci api ini. Bisakah kau memecahkannya?" Banyak kultivator berkumpul di sekitar Gunung Raja Api. Ketika mereka semua mengenali tetua berbaju merah, wajah mereka sedikit berubah. "Kau lihat. Tetua berbaju merah itu adalah tetua ketiga Gunung Raja Api dan juga seorang ahli formasi susunan. Dia bisa menyusun formasi Santo Api. Seseorang tidak akan bisa menembusnya kecuali mereka sudah berada di level Santo. Tentu saja aku tahu, formasi susunan setengah suci telah digunakan di Gunung Raja Api selama 100.000 tahun. Belum ada yang pernah memecahkannya sebelumnya, kurasa King Feng juga tidak bisa melakukannya." Benar, King Feng baru berusia 20-an tahun, dan meskipun dia sangat kuat, itu semua karena keberuntungan. Seberapa berpengalaman dia dalam formasi susunan? Semua praktisi kultivasi diri tidak percaya pada kemampuan King Feng, karena mereka tahu bahwa dibutuhkan waktu bertahun-tahun dan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi seorang ahli formasi arai. Jika bukan ratusan atau ribuan tahun pengalaman, mungkin dibutuhkan puluhan ribu tahun. Namun, para praktisi ini tidak tahu bahwa gurunya adalah Kaisar Malam Kegelapan, seorang santo kuno yang juga ahli formasi susunan santo. Ia telah banyak mengajarinya tentang formasi susunan, sehingga ia sangat berpengalaman dalam formasi susunan, dan seiring dengan peningkatan kekuatannya, formasi susunannya telah mencapai tingkat setengah santo. King Feng menatap tetua ketiga ini sekali dan berkata dengan nada meremehkan, "Bagaimana mungkin formasi susunan setengah suci bisa menghentikanku? Aku akan memecahkannya sekarang untuk menunjukkannya padamu." Petik 2. Dia bahkan bisa menghancurkan formasi susunan tingkat suci di alam matahari mistik, jadi bagaimana mungkin dia bisa terjebak oleh formasi susunan setengah suci? Dia mengaktifkan clairvoyance-nya untuk melepaskan cahaya keemasan yang menusuk ke dalam formasi susunan di depannya, untuk mencari kelemahan. Tak lama kemudian, King Feng menemukan cacat pada formasi susunan itu, lalu titik-titik merah kecil muncul di 5 titik, yaitu di area bawah, atas, kiri, dan kanan pada formasi susunan itu. Titik-titik merah kecil ini bergerak tanpa henti, dan tetua merah di belakangnya adalah orang yang mengendalikan formasi susunan. King Feng menggerakkan niatnya untuk mengeluarkan tombak langit Yin Yang, saat tombak itu berubah menjadi 2 warna, dan membuka segel setengah suci itu. King Feng dengan kuat menusuk ke depan di 5 area dengan tombak langit Yin Yang miliknya, dan dengan suara, benturan, tombak itu tiba-tiba menusuk bagian atas titik-titik merah tersebut dan dengan suara, benturan, yang keras, titik-titik cahaya itu meledak saat terkena benturan. Banyak retakan muncul pada berkas cahaya itu, seperti jaring laba-laba yang menyebar keluar. Dengan suara, bang, yang keras, formasi Santo Api itu meledak di hadapan semua orang yang terkejut. Semua pembudidaya saudari melihat ini, dan mereka terkejut dan tercengang. Mereka semua baru saja mengatakan bahwa mustahil bagi King Feng untuk memecahkan susunan suci api milik tetua ketiga, tetapi siapa sangka dia akan mampu memecahkannya dalam sekejap mata, tanpa kesulitan. Ini membuktikan mereka semua salah besar, karena wajah semua orang memerah tanpa bisa berkata-kata. Di balik Gunung Raja Api, wajah tetua ketiga memerah, ia memuntahkan darah.
Ia menggunakan energi spiritualnya untuk mengendalikan formasi susunan, dan sekarang setelah King Feng menghancurkannya, tubuhnya bahkan sedikit terluka. Bab 2047. Tak terhentikan. Tetua ketiga mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah King Feng di depannya, sambil berkata dengan penuh keterkejutan, bagaimana mungkin? Kau baru berusia 20-an tahun, jadi bagaimana kau bisa menembus formasi suci api dengan begitu mudahnya? King Feng menatap tetua ketiga di hadapannya dan berkata dengan penuh energi pembunuh, bagaimana mungkin formasi suci api bisa menghentikanku? Hari ini adalah tanggal kematianmu. Petik 2. Tubuh King Feng berubah menjadi pusaran angin yang langsung tiba di hadapan tetua ketiga, saat ia mengayunkan tombak langit Yin Yang dan menusuk ke depan. Wajah tetua ketiga berubah saat dia buru-buru mengaktifkan saripati vital internalnya untuk membentuk sinar cahaya pertahanan guna menghalangi Yin Yang Sky Halberd. Namun, Yin Yang Sky Halberd kini memiliki berat beberapa juta kilogram, dengan kekuatan yang luar biasa, dan tiba-tiba menghancurkan sinar cahaya pertahanan tetua ketiga. Kemudian, Yin Yang Sky Halberd menerjang maju, menusuk tenggorokannya, dan merobek kepalanya hanya dengan satu gerakan. Kepala tetua ketiga tertunduk ke tanah, dengan ekspresi ketakutan dan ketidakpercayaan di matanya. Dia adalah penguasa alam raja tingkat 9 dan sangat terkenal di alam kultivasi diri. Selain itu, dia adalah seorang tetua penjaga gunung Raja Api, dengan segudang keahlian dan status bergengsi, tetapi siapa sangka bahwa King Feng akan dengan mudah membunuhnya tepat di depan pintunya sendiri. Suara mendesing, suara mendesing. Semua praktisi di sekitar menghirup udara dingin, mata mereka dipenuhi teror. Baru pada saat itulah mereka melihat kekuatan dan ketangguhan sejati dari sosok King Feng, yang sungguh di luar dugaan mereka. Banyak kultivator yang mengira bahwa King Feng datang ke Gunung Raja Api untuk menyerahkan nyawanya, tetapi sekarang tampaknya itu tidak terjadi. Jelaslah bahwa King Feng setidaknya telah mencapai alam setengah suci karena dia dapat membunuh tetua ketiga hanya dengan satu serangan, karena hanya orang di tingkat itu yang dapat membunuh penguasa alam raja tingkat ke-9 dengan mudah. Tepat pada saat itu, semua kultivator di sekitar Gunung Raja Api memandang King Feng dengan sudut pandang baru, karena mereka semua menyadari bahwa mereka telah meremehkan King Feng. Beberapa mendukung Raja Api Merah dan menentangnya, karena mereka semua merasa khawatir jauh di lubuk hati. Mereka takut setelah mengalahkan Raja Api Merah, ia akan membalas dendam kepada mereka. Para kultivator yang mendukung King Feng semuanya sangat gembira, karena mereka melihat dia telah membunuh tetua ketiga dalam satu serangan, dan hati mereka tentu saja sangat gembira. Apa ini? King Feng membunuh pengikut Raja Api Merah di depan pintu rumah raja. Kenapa raja belum merespons? Kau tidak tahu. Raja Api Merah tua sedang berada di momen krusial untuk mencapai alam suci di puncak gunung. Sekalipun semua pengikutnya telah mati, dia tetap tidak akan peduli, bahkan jika itu adalah tetua ketiga. Benar sekali, begitu Raja Api Merah mencapai alam suci, dia pasti bisa membunuh King Feng hanya dengan satu jentikan tangan. Dia tidak akan peduli dengan ini. Semua kultivator di sekitar berdiskusi, banyak yang kecewa karena Raja Api Merah tua belum menyerang, tetapi beberapa bahkan berkata bahwa sudah benar bagi Raja Api Merah tua untuk tidak menyerang, karena jika latihannya dihentikan dan kesengsaraan guntur suci melanda, maka jiwanya akan hancur berkeping-keping. King Feng mengangkat kepalanya ke arah Raja Api Merah di langit, dan menyadari bahwa dia duduk di sana dengan kaki disilangkan, seraya menyerap hukum suci di angkasa sambil menangkis kesengsaraan guntur suci di langit. King Feng mengerutkan kening, pupil matanya mengecil. Ia tahu ia harus pergi ke puncak gunung, melawan Raja Api Merah sesegera mungkin, dan membunuhnya secepat mungkin, tanpa memberinya kesempatan untuk mencapai kesucian. Kalau tidak, King Feng akan berada dalam masalah besar. King Feng memimpin Suelin dan yang lainnya maju, tetapi tak lama setelah mereka melangkah beberapa langkah, mereka bertemu dua orang lain yang menghalangi jalan mereka. Keduanya adalah tetua yang berusia beberapa ribu tahun. Penatua di sebelah kiri kurus dan tinggi, sementara yang di sebelah kanan gemuk. Keduanya melepaskan aliran energi yang kuat. Beberapa kultivator di sekitar mereka mengenali kedua tetua ini, dan mereka berkata pelan, kalian lihat. Itu tetua senior dan tetua kedua, dan mereka berdua adalah tetua yang menjaga Gunung Raja Api. King Feng menatap kedua tetua di hadapannya dan merasakan gelombang kekuatan yang merobek langit dari tubuh mereka, yang sama dengan energinya di tingkat setengah suci. Namun, King Feng sama sekali tidak takut, karena ia tak terkalahkan di alam yang sama, dan tidak takut pada siapapun. Tiba-tiba, King Feng mengayunkan tombak langit Yin Yang-nya, membentuk sinar lengkung yang memancarkan dua sinar cahaya putih Yin Yang. Cahaya yang dan cahaya putih itu melesat ke arah tetua senior dan tetua kedua. Tetua senior dan tetua kedua sama-sama mengeluarkan harta dharma, yang satu berupa bilah pedang besar, sedangkan yang lain berupa pedang panjang, saat beradu dengan halberd langit Yin Yang milik King Feng. Namun pada saat berikutnya, dengan dua suara, letupan, yang keras,
bila pedang milik tetua senior dan tetua kedua hancur berkeping-keping, gagal menghentikan serangan Yin Yang Sky Halberd. King Feng tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada meremehkan, beraninya kau bertarung melawanku hanya dengan harta dharma setengah suci. Tombak langit Yin yang milik King Feng sekarang adalah harta dharma tingkat suci, jadi kecuali lawan menggunakan harta dharma tingkat suci yang sama levelnya, semua harta lainnya akan hancur. Angin puyuh terbentuk, dan angin puyuh itu muncul kembali di samping kedua tetua itu. Tiba-tiba, ia mengayunkan tombak langit Yin yang miliknya. Angin puyuh itu membentuk tornado yang dahsyat, yang tiba-tiba menelan kedua tetua di dalamnya. Gemuruh, gemuruh. Kedua tetua itu meraung, mereka berjuang keras dalam upaya untuk keluar dari pusaran tornado ini, namun sayangnya setelah mereka masuk, King Feng tidak membiarkan mereka keluar dengan mudah. Tombak langit Yin yang melengkung dan merobek garis, dan dengan suara, letupan, tombak itu menghancurkan tetua senior dan tetua kedua, saat keduanya tiba-tiba bersatu kembali dengan tetua ketiga. Semua kultivator di puncak Gunung Raja Api, beserta kekuatan besar dan kekuatan sekte di sekitarnya terdiam, dan semuanya tercengang. Saat King Feng bersiap menuju gunung, semua orang meramalkan akan terjadi pertempuran hebat, tetapi sekarang situasinya tampaknya telah berubah. Lawan-lawan yang dihadapinya bukanlah tandingannya, bahkan tiga tetua pelindung Gunung Raja Api sekalipun, karena mereka adalah kekuatan terkenal di alam kultivasi mereka sendiri. Mereka memiliki eksistensi yang hebat selama 5.000 tahun, tetapi mereka gagal menangkis bahkan satu serangan pun darinya, karena mereka langsung tewas. Orang lain mungkin tidak mengetahui kekuatan King Feng, tetapi Suelin dan Meng Yaosu di sampingnya tahu dengan jelas, karena mereka berdua tahu bahwa King Feng masih belum mengeluarkan kekuatan terbesarnya. Dia masih memiliki banyak harta dharma misterius, seperti api emas, pedang suci Yin Yang, dan tombak dewa pembunuh, karena masing-masing memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan ruang. Tentu saja, King Feng tidak akan menggunakan semua ini sampai akhir, dan semuanya pada Raja Api Merah Tua. King Feng bahkan tidak repot-repot melihat ketiga tetua penjaga yang mati di tanah, saat dia berkata, ayo, dan terus maju. Petik 2. King Feng bergerak dengan kecepatan luar biasa dan segera menempuh jarak beberapa ribu meter, saat ia tiba-tiba merasakan aliran tekanan besar dari puncak gunung. Dia mengangkat kepalanya, dan memperhatikan ada 10 batu merah besar yang jatuh dari langit, dan jatuh ke arah King Feng dan yang lainnya. Ia mengerutkan kening, cahaya dingin muncul di matanya, lalu berkata, beraninya kau pakai batu untuk menyerangku. Kau minta mati saja. Bab 2048. 4 Jenderal Dewa Agung. Tiba-tiba, King Feng mengayunkan tinju kanannya dan melepaskan semburan cahaya hitam. Cahaya hitam itu membentuk kepalan tangan hitam setinggi 9.000 kaki yang menghantam batu merah itu dengan keras dan langsung menghancurkannya. Esensi vital milik King Feng sangat kuat, karena esensi vital yang dibentuknya tak terkalahkan. Hanya dengan satu kepalan, ia langsung menghancurkan sekitar 10 batu besar. King Feng mengerutkan kening, karena dia merasa batu-batu ini tidak jatuh dari puncak gunung tanpa alasan, seseorang pasti telah melakukannya. Tentu saja, sesaat kemudian, 4 orang muncul di gunung tinggi di hadapan King Feng. Keempatnya mengenakan baju zirah merah, bertubuh tinggi hampir 2 meter, dan memancarkan aura yang agung. Ada banyak batu merah besar di sekitar mereka masing-masing, seolah-olah merekalah yang telah menjatuhkan batu-batu merah itu. Untungnya, kekuatan King Feng sangat besar, sehingga jika orang lain yang melempar, batu-batu besar itu pasti akan menghancurkan mereka. Panglima tertinggi mengenali orang-orang itu ketika dia berkata, 4 Jenderal Dewa Agung, siapa yang tahu mereka masih hidup? King Feng mengerutkan kening dan berkata, apa itu 4 Jenderal Dewa Agung? Panglima tertinggi menjelaskan, legenda mengatakan bahwa 4 Jenderal Dewa Agung telah membantu Raja Api Merah melawan Raja Matahari 5.000 tahun yang lalu dan kemudian dibunuh oleh Raja Matahari. Semua orang mengatakan bahwa keempatnya telah mati, tetapi siapa yang tahu mereka tidak, bersembunyi di puncak Gunung Raja Api. King Feng melepaskan kekuatan jiwanya untuk merasakan kekuatan 4 Jenderal Dewa ini dari dekat dan menyadari bahwa mereka semua berada di alam setengah suci. Ditambah lagi, mereka membentuk formasi susunan dengan kekuatan yang luar biasa, tetapi sayangnya, King Feng dengan mudah menemukan kekurangan dalam formasi susunan mereka. Kekuatan mereka mirip dengan milik King Feng, jadi dia tidak takut sama sekali. Kemampuan serangan King Feng tidak kalah dari Raja Matahari 5.000 tahun yang lalu, dan dengan harta dan teknik dharma miliknya, dia bahkan lebih kuat dari Raja Matahari. Teknik-teknik yang dilatihnya semuanya berkelas suci dan abadi, ditambah lagi harta dharma miliknya semuanya memiliki latar belakang yang hebat, sekurang-kurangnya berkelas suci, dan bahkan termasuk artefak kekacauan yang legendaris. King Feng memandang Suelin, Meng Yaosu, dan yang lainnya, lalu berkata, aku akan berjalan di depan untuk menghadapi batu-batu besar ini, dan membunuh 4 Jenderal Dewa Agung. Kalian harus berhati-hati. Petik 2.
Dia bergerak sangat cepat saat maju ke depan, dan 4 Jenderal Dewa Agung saling berpandangan dan menatap King Feng di mata mereka. Pemimpin Jenderal Dewa berkata, King Feng ini tidak sesederhana itu. Serangan batu besar yang baru saja kita lepaskan berada di level setengah suci, tapi dia berhasil menghancurkannya dengan mudah. Kekuatan serangannya lebih kuat daripada Raja Matahari dari 5.000 tahun yang lalu. Kau harus berhati-hati, kita harus melindungi guru kita dan membiarkannya mencapai kesucian dengan tenang. 3 Jenderal Dewa lainnya mendengar ucapan pemimpin itu dan mengangguk, lalu tiba-tiba mengaktifkan esensi vital roh internal mereka. Mereka berbalik untuk mengangkat batu besar dan melemparkannya ke arah King Feng. Batu-batu besar ini bukanlah batu besar biasa, melainkan sangat istimewa, terbentuk selama puluhan ribu tahun. Dari segi material saja, batu-batu ini sudah mencapai tingkat setengah suci, ditambah lagi dilempar dari ketinggian beberapa ribu meter dengan kekuatan yang luar biasa, sehingga pasti bisa menghancurkan para penguasa kerajaan tingkat 9 hingga berkeping-keping. Sayangnya, batu-batu besar ini tidak berarti apa-apa bagi King Feng, karena ia telah berlatih tubuh api penyucian fana, sehingga kulit dan ototnya kini berada di alam setengah suci dan tidak dapat ditembus. Dengan satu kepalan tangan, tak ada lagi cahaya di langit, seiring waktu berputar. King Feng kemudian mengaktifkan tubuh api penyucian fana sekali lagi untuk melepaskan cahaya hitam yang bersinar, seolah-olah dewa pembunuh telah muncul dari neraka. Tubuhnya melesat maju dan beradu, saat kedua tinjunya muncul bersamaan. Tinjunya melepaskan kekuatan dahsyat yang tak terkalahkan, saat satu pukulan menghancurkan ruang. Pukulan itu menghantam keras di atas batu besar, saat ribuan batu besar hancur berkeping-keping dalam sekejap mata dan lenyap. Semua kultivator di sekitar melihat ini dan tercengang, karena mereka jelas merasakan kekuatan batu merah ini setidaknya berada pada tingkat setengah suci. Namun, mereka bagaikan telur di tangan King Feng, karena mudah hancur. Kekuatan serangan dan kekencangan kulit yang dahsyat ini sungguh tak tertandingi. Banyak kultivator mandiri bahkan secara diam-diam berpikir bahwa teknik milik King Feng pastilah luar biasa kuatnya, lebih kuat dari semua teknik di benua Eropa, kalau tidak, akan menjadi prestasi legendaris jika mampu memblokir harta dharma setengah suci hanya dengan kekuatan fisiknya. Gemuruh, 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 gemuruh. Di bawah tinjunya, batu-batu harta karun dharma setengah suci yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, tak satu pun yang tersisa utuh. Pada saat yang sama, dengan kecepatan luar biasa, ia tiba di hadapan 4 Jenderal Dewa Agung. 4 Jenderal Dewa Agung terkejut melihat ini, terutama sang pemimpin yang menjadi khawatir ketika berkata, hati-hati semuanya, dia mungkin berada di alam setengah suci seperti kita, tetapi kekuatan serangannya lebih kuat dari kita. Kita bukan lawannya jika kita bertarung sendirian, jadi kita harus bersatu. Baik, bos, ketiga Jenderal Dewa lainnya mengangguk saat berkata. 4 Jenderal Dewa Agung mulai membentuk formasi di 4 penjuru, berdiri di utara, selatan, timur, dan barat, dengan pedang merah yang mengarah ke King Feng. Mereka membentuk formasi Jenderal Dewa. Formasi itu sangat kuat, karena bisa menggabungkan semua pasukan penyerang mereka. Gabungan keempat serangan setengah suci itu pasti tak terkalahkan. King Feng sama sekali tidak peduli, sambil menatap 4 Jenderal Dewa Agung dengan tenang sambil berdiri di tengah. Sambil menunggu mereka membentuk formasi, King Feng berkata, aku akan menghancurkan formasi Jenderal Dewa kalian hari ini, mengakhiri hidup kalian, dan membuat kalian mati dalam penderitaan. Petik 2. Pemimpin itu mendengus dingin dan berkata, apa kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan? Kau tidak bisa melawan kami sendirian, karena belum ada yang pernah menembus formasi Jenderal Dewa kami. Bahkan Raja Matahari pun telah jatuh cinta padanya 5.000 tahun yang lalu, jadi bagaimana mungkin kau tidak bisa? 4 Jenderal Dewa Agung berputar tanpa henti membentuk bayangan yang tak terhitung jumlahnya, karena pedang mereka semua adalah harta dharma setengah suci yang menusuk ke arah King Feng tanpa henti. Ribuan sinar bayangan terbentuk, orang tidak dapat membedakan mana yang palsu mana yang asli, seperti mimpi yang tidak nyata, sulit bagi siapapun untuk membedakannya. King Feng pasti hancur kali ini. Formasi 4 Jenderal Dewa Agung sangat kuat, dan formasi itu pernah membunuh para kultivator setengah suci sebelumnya. Tentu saja, legenda mengatakan bahwa bahkan Raja Matahari pun jatuh ke tangan formasi Jenderal Dewa 5.000 tahun yang lalu. Kecuali energi spiritualnya telah mencapai tingkat suci, barulah dia bisa melihat menembus bayangan surrealis formasi Jenderal Ilahi. Semua kultivator di sekitar berdiskusi, karena mereka semua mengira bahwa kali ini, King Feng akan celaka. King Feng tersenyum dingin dengan tatapan jijik. Beraninya mereka menggunakan bayangan surrealis begitu arogan di hadapannya. Penglihatan clairvoyance-nya mampu menembus segalanya, apapun, dan apapun di dunia ini. Bab 2049. Semua tewas. King Feng mengaktifkan kemampuan clairvoyance mata kanannya, melepaskan cahaya kemasan. Cahaya kemasan itu membawa aura yang membuatnya tampak berasal dari awal waktu,
penciptaan segala sesuatu, awal kekacauan, saat Yin berubah menjadi Yang. Di bawah cahaya keemasan, King Feng melihat sekeliling dan tiba-tiba menyadari bayangan asli dan palsu. Pada saat yang sama, ia melihat menembus tubuh dan pedang 4 Jenderal Dewa Agung. King Feng berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak, sampai bayangan pedang itu tiba di hadapannya. Kemudian, ia tiba-tiba mengangkat jari tengah dan telunjuknya, lalu mencubit kuat-kuat ke belakang, ke kiri, untuk menangkap pedang panjang Jenderal Dewa Pertama. Wajah Jenderal Dewa Pertama berubah, matanya dipenuhi keterkejutan ketika melihat pedangnya telah ditangkap oleh King Feng. Ia berkata, "Bagaimana mungkin? Belum pernah ada yang menangkap pedangku sebelumnya, bagaimana kau bisa melakukannya?" King Feng tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada meremehkan, "Hanya susunan suci halusinasi belaka, dan kau berani memamerkannya di hadapanku. Sekarang aku akan menghancurkan pedangmu." Petik 2. Telunjuk dan jari tengah kanan King Feng ditekan dengan kuat, dan dengan suara patah yang nyaring, pedangnya patah menjadi 2. Pedang ini mungkin merupakan harta dharma suci setengah langkah, tetapi di hadapan tulang naga milik King Feng, pedang ini tidak ada keunggulannya, karena pedang itu langsung hancur. Pada adegan ini, sudut bibir sang jenderal pertama bergetar, dan kesakitan tampak di matanya. Pedang ini telah menemaninya cukup lama, menemaninya melewati pertempuran bertahun-tahun, membantunya meraih banyak prestasi, tetapi siapa sangka pedang itu kini akan dengan mudah dihancurkan oleh King Feng. Hatinya dipenuhi penderitaan. Ketiga jenderal dewa lainnya mengayunkan pedang mereka ketika melihat pedang pemimpin mereka patah. Mereka menyerang semua bagian penting tubuh King Feng. Senyum dingin muncul di wajah dingin milik King Feng, dan tatapannya memancarkan cahaya kemasan. Sang Clairvoyance langsung melihat lintasan ketiga pedang itu, lalu kedua jarinya dengan kuat melambai ke arah pedang-pedang itu, dan menangkap ketiga pedang itu. Dengan bunyi klakson yang keras, ia juga mematahkan pedang ketiga master lainnya. Kini, tangan 4 Jenderal Dewa Agung kosong melompong, pedang-pedang formasi susunan mereka hancur berkeping-keping. Pedang-pedang itu jatuh ke tanah dan lenyap ditelan angin. Itulah pertama kalinya 4 Jenderal Dewa Agung menghadapi hal ini, mereka terpaku di tempat dan tercengang. Tanpa memberi mereka waktu untuk bereaksi, ia tiba-tiba mengayunkan tinjunya dan meninju ke depan dengan keras. Dengan suara, bang, tinju itu menghantam tubuh Jenderal Dewa Pertama. Dengan suara ledakan keras, tubuh Jenderal Dewa Pertama meledak, hancur berkeping-keping, dan lenyap. Jiwa spiritual Jenderal Dewa Pertama yang baru lahir melarikan diri dari tubuhnya. Angin puyuh membuka mulutnya dan menyemburkan sinar energi keemasan yang merobek udara. Sinar itu langsung membelah jiwa spiritual Jenderal Dewa Pertama menjadi 2, dan Jenderal Dewa Pertama menjerit kesakitan dan tewas. Ketiga Jenderal Dewa melihat kakak laki-laki mereka telah meninggal, dan rasa sakit muncul di mata mereka saat wajah mereka berubah. "Sialan! Kok bisa-bisanya kau membunuh saudara kita? Aku nggak akan membiarkanmu pergi hari ini." Ketiga Jenderal Dewa itu mengayunkan tinju mereka untuk membentuk tinju suci esensi vital besar yang menyerbu kuat ke arah King Feng. Niat membunuh muncul di mata King Feng, karena ia sama sekali tidak peduli dengan serangan itu. Hanya dengan satu pukulan, tinju neraka raksasa terbentuk, yang menghancurkan ketiga tubuh mereka, dan mereka berubah menjadi 3 gumpalan kabut berdarah. Sekarang, King Feng sudah berada di alam setengah langkah Sein dan tak terkalahkan melawan siapapun di alam yang sama. Orang-orang ini semua berada di alam yang sama dengannya, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menjadi lawannya? Kali ini, semua kultivator di sekitar Gunung Raja Api kembali terdiam. Saat mereka mengira 4 Jenderal Dewa Agung dapat membunuh King Feng, mereka semua dibunuh dengan mudah oleh King Feng. Saat itulah mereka benar-benar menyadari kekuatan King Feng, karena itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka prediksi. Beberapa kultivator bahkan merasakan hal yang berbeda, mungkin King Feng akan menang pada akhirnya. Pada saat yang sama, di sudut tersembunyi di Gunung Raja Api, Ruyan Liu dan Little Apple berada di dalam gua, sedang memasak. Sebelum Ruyan Liu tiba di sini, dia diperlakukan dengan sangat baik. Tetapi sekarang setelah King Feng membunuh menantu dan murid Raja Api Merah, dia mengalami siksaan Putri Raja. Putri Raja Api Merah tua, Hong Meichi terus-menerus menindas Ruyan Liu, dia menyuruh Ruyan memasak, dan bahkan mengarahkan Ruyan dengan cambuk kulit. Seberkas cahaya dingin muncul di mata Ruyan, tak apa jika Hong Mei hanya menindasnya, tapi Hong Mei malah menindas putrinya. Ruyan ingin melawan, tetapi karena batasan yang ditetapkan oleh Raja Api Merah tua, dia tidak dapat melakukannya kecuali dia mencapai alam setengah langkah orang suci, baru setelah itu dia dapat mematahkan batasannya. Hong Mei menatap Ruyan dan berkata dengan dingin, "Kenapa kau menatapku? Coba kau tatap lagi, dan aku akan mencambukmu dengan cambuk kulitku." Ruyan berkata, "Suamiku, Li King Feng, akan segera datang. Lalu dia akan membunuhmu dan Raja Api Merah." Ekspresi jijik muncul di wajah Hong Mei saat dia berkata,
Tentu saja aku tahu suamimu telah mencapai Gunung Raja Api, tetapi apakah kau benar-benar berpikir dia bisa melawan ayahku? Ayahku akan segera mencapai alam suci, dan semua yang berada di bawah alam suci akan menjadi semut. Lalu, bukan hanya Li Qingfeng yang akan mati, tetapi kau juga. Ayahku telah menangkapmu untuk energi garis keturunan di dalam dirimu, yang akan menjadi hadiah yang sempurna untuk planet suci. Ruyan mengerutkan kening, kekhawatiran memenuhi matanya. Ia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, melainkan putrinya. Dia tahu bahwa putrinya juga memiliki garis keturunan abadi, karena Raja Api Merah bermaksud membunuhnya, maka dia mungkin juga memikirkan putrinya. Oh tidak, Permaisuri, oh tidak. Tiba-tiba terdengar suara tergesa-gesa dari luar. Seorang gadis bergaun hijau berlari tergesa-gesa ke dalam gua dengan wajah pucat dan mata penuh ketakutan. Gadis ini adalah pelayan Hong Meiqi yang paling dekat dan paling disayanginya. Mata Hong Mei berbinar-binar, menatap pelayan itu dan berkata, sudah berapa kali kukatakan. Jangan ceroboh, ada apa ini? Wajah pelayan berjubah hijau itu berubah saat dia berkata dengan hormat, Permaisuri, Qingfeng Li telah mencapai Gunung Raja Api. Hong Mei tertawa sambil berkata dengan nada meremehkan, bagus sekali, ketiga tetua penjaga gunung dan 4 jenderal Dewa Agung akan membunuhnya, merobek kulitnya, dan mencabut pembuluh darahnya. Pelayan berbaju hijau itu memucat, matanya dipenuhi ketakutan saat mendengar Hong Mei. Ia terdiam, seluruh tubuhnya gemetar. Hong Mei mengerutkan kening ketika melihat pelayan berbaju hijau itu, lalu bertanya, ada apa? Mungkinkah 3 tetua penjaga gunung dan 4 jenderal Dewa Agung gagal membunuh Qingfeng? Bab 2050. Sang utusan tiba. Pelayan berjubah hijau menatap Hong Meiqi di depannya dan berkata, Permaisuri, Qingfeng masih hidup dan sehat. Hong Meiqi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah bingung, bagaimana mungkin? 3 tetua pelindung dan 4 jenderal Dewa Gunung Raja Api semuanya berada di alam setengah langkah suci. Mereka adalah penguasa tersembunyi Gunung Raja Api kita, dan kemampuan tempur mereka mirip dengan ayahku. Mengapa mereka tidak bisa membunuh Qingfeng? Pelayan berbaju hijau itu memucat, matanya dipenuhi ketakutan dan berkata, Permaisuri, Qingfeng juga telah mencapai alam setengah langkah suci. Ditambah lagi, dia membunuh 3 tetua penjaga gunung dan 4 jenderal Dewa Agung dengan mudah. Sekarang dia sudah menuju ke arah Raja Api Merah di puncak gunung. Wajah Hong Meiqi memucat setelah mendengar ucapan pelayan berbaju hijau itu. Ketidakpercayaan memenuhi matanya, disertai keterkejutan. Dalam benaknya, 3 tetua penjaga gunung dan 4 jenderal Dewa Agung adalah sosok yang luar biasa kuat. Mereka termasuk di antara para master tingkat atas, bahkan jika memperhitungkan seluruh ranah pengembangan diri. Mereka semua menemani ayahnya 5.000 tahun yang lalu dalam pertempuran, menghasilkan prestasi besar, dan semuanya sangat terkenal di bidang pengembangan diri. Para tetua penjaga gunung bahkan tidak mati ketika mereka bertarung melawan Raja Matahari 5.000 tahun yang lalu, jadi bagaimana mungkin Qingfeng bisa membunuh mereka sekarang? Mungkinkah Qingfeng ini benar-benar sekuat itu? Secercah kegembiraan muncul di wajah menawan Ruyan Liu. Ia sudah tahu kekuatan besar yang dimiliki oleh Qingfeng, tetapi ia tidak menyangka bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Qingfeng begitu dahsyat dan mampu mengalahkan kekuatan setengah langkah tingkat Sein. Harapan memenuhi hati Ruyan Liu, karena dia tahu bahwa dengan kecepatan ini, Qingfeng tidak akan butuh waktu lama untuk sampai ke puncak gunung dan menyelamatkan dia dan putrinya. Qingfeng sangat merindukan Ruyan Liu, ditambah lagi putrinya dalam gendongannya sudah berusia 1 tahun dan mampu memahami percakapan mereka. Si apel kecil mengedipkan mata hitamnya yang mungil. Matanya tampak jernih, dan ia membuka mulut kecilnya, sementara kedua tangannya yang gemuk bertepuk tangan, jelas untuk menyemangati Qingfeng. Hong Meiqi berbalik, menatap Ruyan Liu dan putrinya dengan tajam, lalu berkata, jangan terlalu cepat senang. Tak masalah kalau Qingfeng sudah membunuh 3 tetua penjaga gunung dan 4 jenderal Dewa Agung. Ayahku pasti akan membunuh Qingfeng, kalian hanya akan menunggu untuk membersihkan mayatnya. Ruyan Liu tidak mengatakan apa-apa, karena ia tahu ia seharusnya tidak menyinggung Hong Mei saat ini, karena begitu ia menyinggungnya, wanita ini bisa melakukan apa saja. Akan sangat merugikan jika Hong Mei melakukan sesuatu untuk putrinya. Hong Mei menarik napas berat, menahan rasa terkejut di hatinya. Ia menoleh ke pelayan berbaju hijau dan berkata, ayo pergi, kau bawa aku keluar sekarang. Aku harus menyaksikan ayah bertarung melawan Qingfeng secara langsung. Aku ingin melihat kematiannya untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Pelayan berpakaian hijau mengangguk dengan hormat dan menuntun Hong Mei keluar dari gua. Ruyan menggendong putrinya dan menatap keluar dengan mata jernihnya. Matanya penuh harapan, tetapi ada formasi pertahanan tingkat Sein di luar gua, jadi dia tidak bisa keluar. Ditambah lagi, formasi susunan itu dibuat oleh Raja Api Merah Tua, yang berarti kekuatannya luar biasa. Qingfeng memimpin Suelin, Meng Yaosu,
dan yang lainnya maju, dan ada banyak sekali murid di puncak Gunung Raja Api. Setiap murid sangat kuat, ditambah mereka masing-masing memiliki beragam harta dharma, tetapi sayangnya, mereka bukan lawan King Feng, karena King Feng dapat membunuh mereka semua dengan mudah. Dia kini menjadi dewa pembunuh. Dewa bisa membunuh dewa, jadi dia menghancurkan siapapun yang berani menghalangi jalannya hingga berkeping-keping, karena semua jiwa mereka tersebar di angkasa. Tak lama kemudian, King Feng dan yang lainnya tiba 50.000 meter di atas gunung, hanya setengah jalan dari puncak. Dengan kecepatan ini, mungkin tak perlu waktu untuk membakar sebatang dupa pun untuk sampai ke puncak gunung. Namun, kini, sebuah gelombang kekuatan dahsyat datang dari atas puncak gunung. Kekuatan ini mengguncang langit dan bumi, membuat kehampaan runtuh, dan menghentikan langkah kaki King Feng. Mata King Feng tampak terkejut, lalu ia berkata, bagaimana mungkin? Mungkinkah ini berarti Raja Api Merah Tua telah mencapai kesucian? Wajah King Feng sedikit memucat ketika memikirkan hal ini. Ia berada di alam setengah langkah Sein dan tak terkalahkan di antara mereka yang selevel, karena tak ada yang bisa menandinginya. Namun, para Sein benar-benar berbeda, karena mereka telah menyelesaikan hukum Sein, dan satu serangan dari mereka akan menghancurkan langit dan meretakkan tanah. Dengan kemampuannya saat ini, King Feng tidak menyangka ia bisa bertarung melawan para Sein. Dia menyalurkan kewaskitaannya dan melepaskan cahaya keemasan yang menembus awan di langit dan bebatuan, saat dia melihat ke arah puncak gunung. Raja Api Merah Tua berdiri dengan tenang di puncak gunung Raja Api, sementara sejumlah hukum suci melilitnya. Hukum-hukum suci ini adalah sinar dan sinar rantai, sedangkan kesengsaraan guntur suci di langit telah berlalu dan lenyap tanpa jejak. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang sangat keras dari atas seluruh planet api, seolah-olah ada sesuatu yang hancur. Tiba-tiba, di bawah tatapan mata semua orang yang terkejut, sebuah retakan muncul di langit di atas seluruh benua. Semua pembudidaya diri ketakutan hingga tercengang, wajah mereka memucat keabu-abuan, seolah-olah dunia akan kiamat. Mereka merasa langit akan runtuh, bahkan tanah pun bergetar. Apa yang terjadi? Kenapa ada retakan di langit? Sepertinya langit akan runtuh. Mungkinkah ini akhir dunia? Apa yang kau katakan? Bagaimana ini bisa menjadi akhir? Apa kau tidak menyadari bahwa Raja Api Merah Tua baru saja mencapai alam suci? Pasti dia utusan dari planet lain yang setara dengan alam suci. Kau benar, itu kemungkinan besar. Semua pembudidaya di sekitar berdiskusi sambil mata mereka memandang ke arah retakan di langit, dengan kegembiraan yang meluap-luap. Tentu saja, pasti ada suka dan duka, karena wajah-wajah seperti King Feng, Meng Yao Su, Suelin, dan yang lainnya dipenuhi duka. Para jenderal dewa dan sekte-sekte yang mendukungnya pun turut berduka. Lagi pula, sudah 100.000 tahun sejak Sein terakhir muncul di benua api merah. Begitu seorang Sein muncul, pasti akan menggemparkan seluruh dunia, karena kekuatannya tak terbayangkan. Retakan di langit itu makin membesar, dan suara gemuruh pun makin keras. Di tengah suara gemuruh itu, kedua sisi retakan terbuka, seperti sebuah pintu yang terbuka. Sebuah pintu putih besar, dan ketika pintu putih itu sedikit terbuka, seorang pemuda melangkah keluar dari baliknya. Pemuda ini tampak tidak terlalu tua, baru berusia sekitar 20 tahun. Ia mengenakan pakaian hijau, dengan dekrit kekaisaran di tangannya. Seluruh ruang hening ketika pemuda ini muncul, seolah segalanya membeku. Setiap kultivator merasa bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang suci. Jiwa dan raga mereka bergetar, banyak yang bahkan berlutut dan tak sadarkan diri, lalu terduduk sambil menundukkan kepala tanpa henti. Rasa syukur tak terbendung di hati mereka. Beberapa kultivator dari sekte dan kekuatan yang kuat semuanya menjadi pucat pasi karena takut ketika mereka melihat simbol api pada pakaian pemuda ini. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.